Bapa kami, kekasih jiwa kami, pemilik hidup kami, yang pegang segala kendali, yang jamin kami hari ini besok, dan sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur pada saat ini kembali dipersekutukan di dalam cinta dan rahmat Tuhan, melalui persekutuan doa PT Trakindo. Tuhan berkati kami seluruhnya, juga Tuhan berkati firman-Mu yang akan menyapa setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Pakai juga hamba-Mu yang saat ini ada di Medan, supaya firman-Mu menggema ke seluruh dunia melalui kehidupan kami. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus, Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mau sapa kita dengan firman Tuhan di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya bacakan ya dari Medan nih, dari Simpang Selayang. Ya. Demikian firman-Nya. Mari kita simak. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Terus saya mau sambung dikit lagi ya. Di ayat 36. Saudaraku, ayat 36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, penjelasannya begini. Ayat 37-nya ya. Orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Maksudnya Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Oke, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, tema kita maju terus, pantang mundur. Sekarang ini ada fenomena yang beredar di masyarakat. Maju terus, pantang mundur, bela yang bayar. Gitu kan? Bela yang bayar. Seharusnya kan maju terus, pantang mundur, bela yang benar. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang gini nih, ya kita anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan gitu ya, sedikit pasti penuh dengan pergumulan dengan situasi yang ada. Dan bahkan mungkin muncul seribu tanya di kita, loh kita ini udah berjuang, sudah berusaha bikin benar, kita sudah hidup,
untuk benar-benar bertahan dalam kebenaran dan bahkan membela kebenaran. Tapi pada saat kita hidup benar, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, di saat dan bersamaan pula semakin marak yang namanya dosa-dosa, ya kan? Dan bahkan boleh dibilang sampai tak terbendung loh saudara-saudara, kita dikelilingi dosa dan dipertontonkan dengan jelas dan bahkan dikemas gitu ya dengan cara-cara entertain yang manis, sehingga dosa-dosa yang mengedar yang ada di sekeliling kita itu kok indah ya, kok asik ya gitu. Dan sepertinya juga begitu banyak orang lebih suka gitu loh berkecimpung, bermain di dosa-dosa itu. Makanya kan sering kita dengar ungkapan dosa berjemaah lah, gitu ya, dosa menggurita lah, rame-rame gitu loh. Satu PT, satu departemen, satu institusi gitu, rame-rame. Dan sepertinya kok ya fine-fine saja, baik-baik saja gitu loh. Ini sih saya bukan sedang nggak ngerti banget ya, saya juga nggak punya kapasitas untuk membicarakan misalnya Pak Sambo gitu ya, bukan enggak, tapi kan begitu keadaannya kan, rame-rame gitu. Dan begitu gampangnya orang menurut, begitu gampangnya orang engge-engge, begitu gampangnya orang ya deh gitu. Seperti nggak pernah berpikir besok atau lusa atau kapan itu semua pasti ketahuan, atau nggak pernah berpikir ini mempermalukan keluarga apa tidak, ini mempermalukan gereja apa tidak, ini bikin kebusukan yang akan membuat trauma, mungkin luka batin, hancur hati, hancur jiwa keluarga, anakku, istri, suami, emak atau bapak itu. Orang nggak berpikir jauh lagi, saudara. Dan ketika ada kejahatan muncul, sepertinya kejahatan itu ya asik-asik aja. Sehingga muncul pula orang-orang, katakanlah seperti sekarang inilah, ya ada pengacara, lawyer atau apa gitu ya. Ya gampang aja untuk membela yang bayar gitu. Biar salah dibela-bela aja gitu. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Sehingga itu dipertontonkan. Jadi kita yang, ya maaf saja, kalaupun kita bilang kita benar, ya kebenaran kita juga karena dibenarkan oleh Tuhan ya kan. Kita baik pun karena Tuhan yang mendukung kita. Karena sebenarnya Alkitab sudah bilang, siapa sih yang benar? Nggak ada sebenarnya. Tapi kita kan sudah berusaha banget nih, nggak jatuh banget gitu ya di dalam penyakit masyarakat kayak narkoba kek, sabu kek, judi kek, atau apalah yang memang udah hancur banget hidup kita, suami istri cerai, anak hancur, ya pokoknya waduh luar biasa banget. Saya misalnya sebagai seorang pendeta lah misalnya, lama-lama kan nanti pemberitaan saya bisa nggak tajam gitu loh. Nggak tajam kenapa? Walau saya khotbahkan sekeras apapun, setegas apapun gitu loh. Pada saat yang bersamaan, judi semakin merajalela. Waduh, di mana-mana prostitusi merajalela di depan mata gitu loh. Oke, nggak apa-apa deh, saya boleh ungkap. Saya kan tinggal di Medan nih, di lingkungan ya nggak top banget, namanya juga Simpang Selayang, Medan Tuntungan ini nggak top lah gitu ya. Tapi di tempat yang seperti ini aja, loh ada mobil-mobil berderet, mobil orang ya parkir, dan ada perjudian di satu kedai kopi misalnya. Itu hampir tiap malam. Diciduk sebentar, seminggu lagi tunggu lagi, muncul lagi. Terciduk sebentar, 2 minggu lagi marak lagi. Nah, kan kita pusing kepala, gimana ini Tuhan, caranya ini gimana gitu kan. Terus satu lagi yang paling ngeri gak saudara, di daerah kami ini, mungkin adalah kalian ini orang Medan ya, daerah-daerah Setiabudi sana, banyak hotel ya, penginapan murah lah, satu malam 70, 100.000 gitu. Kalau sudah jam 6 sore, tau nggak saudaraku, 6 sore di depan setiap rumah-rumah penginapan itu
Hotel-hotel udah berdiri perempuan-perempuan gitu loh. Ya, menor. Ya, roknya pendek, terbuka di dada, duduk di bawah pohon, merokok lah, apalah. Kita aja takut gitu loh. Takut. Nyamuk kek, apa kek, ular kek gitu. Terjadi transaksi di situ. Transaksi murahan. Ya, kadang-kadang kedek-kedek lah, truk lah, apa itu ambil salah lah. Dan itu dipertontonkan. Dan ya, saya kadang-kadang, Tuhan ini gimana ya hidup kami ini kalau begini ceritanya. Dan biasa aja, semua biasa gitu loh. Ya, cuman saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya dong. Paling tidak jangan melemah khotbahku. Harus tetap tajam. Harus tetap berani. Apapun resikonya. Kira-kira gitu. Makanya kalau saya sudah khotbah mimbar di sini, pokoknya singa dari Yehuda apa? Perang. Kita perang sekarang. Itu aja. Puji Tuhan, haleluya juga saudara. Ternyata apa yang saya khotbahkan itu, ya, ini kembali lagi nih, gara-gara Joshua meninggal, Sambo akhirnya tersangka, dan Kapolri ngomong terutama soal judi. Dia sekarang ada, maaf saja nih, yang BK-BK judi, mau judi ikan, yang judi-judi skater itu, tau nggak ya, online skater, yang apa, togel, yang toto gelap itu, togel di kedai-kedai kopi itu, murahan semua tuh. Ya apalagi jackpot gitu, yang mesin kan, sekarang tutup semua gitu. Bilang, aduh, ini saatnya kali ya. Tapi memang harus ada tumbal, harus ada korban gitu. Puji Tuhan. Karena Kapolri sudah ngomong dengan tegas ya, siapapun ya kalau di backup oleh institusi aparat atau pribadi, pokoknya ganyang gitu kan. Saya bilang, ini waktunya Tuhan gitulah. Makanya kita ini nggak boleh kita mundur. Kalau saya bilang, walaupun dalam waktu sebentar sepertinya nggak ada ngaruh, nggak berdampak gitu. Tapi ternyata sekarang udah mulai muncul, udah mulai ada orang-orang yang berani ngomong, speak up, ya soal kebenaran itu. Nah, jadi Alkitab, saudaraku, sudah ungkap itu. Ketika benih kebenaran itu dinyatakan, tetap ada musuh loh. Ini kata Alkitab jelas. Yang ditanamkan benih gandum. Ya udah gandum lah kan. Kemudian malam hari katanya ada yang tanam benih lalang. Itu ya. Jadi atau karyawan kan bingung. Loh, kemarin ditanam kan benih gandum. Sekarang kok ada lalangnya gitu. Baru dijawablah oleh sang tuan, perumpamaan kan, oh itu ketika benihnya gandum ditanam, ada musuh itu iblis. Nah itu ya saudara, jadi musuh iblis tidak pernah setuju sampai kapanpun kebenaran dia katakan. Ini harus menjadi pegangan kita. Jadi jangan pernah berharap, maksud saya begini, kalau kita sudah lakukan kebenaran, harusnya diterima dong. Enggak lah. Ketika gandum itu kita tanam, ketika kebenaran itu kita tanam, musuh langsung datang kiri kanan buka belakang, langsung sebar lagi yang namanya lalang itu saudara. Terus kata Tuhan Yesus, udah biarin aja tumbuh sama-sama dulu, biarin aja, karena juga kita perlu diuji ya kan, gimana kita boleh bertahan sebagai gandum di tengah lalang juga yang marah. Apakah kita kompromi? Apakah kita tetap berseberangan? Atau apakah kita akhirnya ya sembunyi, nggak ngomong apa-apa, zona nyaman, daripada jadi korban atau apa gitu. Jadi dengan adanya gandum tumbuh, lalang tumbuh. Nah, kalau saya bilang itu, ya kita diuji dong. Kita diuji loh di perusahaan PT Trakindo ini. Kita bikin baik kan. Kita mau ini PT maju, sejahtera. Ya kalau PT ini sejahtera, kan sebenarnya kita sejahtera gitu loh. Kita sih nggak nuduh orang-orang, nggak layak, nggak menghakimi orang-orang. Tapi bersamaan dengan keinginan kita supaya Trakindo maju, sejahtera, baik, jadi berkat, kan tetap aja ada kan yang mencoba menghancurkan, yang mencoba katakan menyebar racun gitu loh. Ada saja. Hanya pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak kerajaan, kita ini sebagai gandum yang ditabur di PT Trakindo atau dimanapun, bertahan nggak?
atau berubah, ikut-ikutan. Karena kadang-kadang kita bayangkan, daripada gua susah-susah banget nih bertahan jadi gandum, udah jadi lalang aja gitu. Lumayan. Hati-hati saudara. Alkitab jelas sekali berkata bahwa pada waktunya ketika semua itu akan dituai, maka jelas akan sangat berbeda mana gandum, mana lalang. Nggak mungkin salah tuai. Kata Tuhan Yesus kan di sini kan, di mana akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar di ayat 43 saudaraku. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Gitu saudara. Jadi inilah tantangan kita pada saat ini. Ayo, saya di Medan, saya terus berjuang usahakan kerjakan proyek kerjaan Allah di sini. Saudara di PT Trakindo dimanapun saudara ditempatkan, apapun bagian saudara, saudara juga sedang mengerjakan proyek kerajaan Allah. Begitu. Dan nggak usah kita menjadi orang-orang yang merasa kalah gitu ya. Duh, susah banget sih. Kita mau bikin benar, susah amat sih. Saya mau memajukan tempat ini. Karena tantangannya, ancamannya, tekanannya gitu. Itu nggak usah takut. Maju terus, pantang mundur. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Nggak usah kompromi dengan yang mau bayar gitu ya. Tadi saya bilang awal, maju terus pantang mundur, bela yang bayar. Nggak usah, bela yang benar. Ya mungkin resikonya berat, betul. Ya nyawa, betul. Ya tapi percayalah, Tuhan tidak akan salah tuai saudaraku, nggak salah tuai. Pada waktunya nanti semuanya. Sekarang aja belum akhir zaman kan, belum kiamat kan, sudah terbuka kok. Sudah terbuka kok. Anda boleh lihat kan, gimana ini. Terbuka. Kadang-kadang kan sakit hati kita, curhat hati kita. Ada presiden yang baik, setiap hari dibully lah, disuruh mundur lah, segala macam. Iya kan? Ya gitu-gitulah hidup ini. Makanya ayo banyak doa. Banyak doa, bikin yang benar aja. Walau kecil, walau sedikit. Walau mungkin areanya kecil. PT Trakindo, Anda ada di mana? Kecil. Saya juga di sini banyak melayani justru kampung-kampung, saudara. Selama saya di Medan, saya lebih banyak sekarang turun kampung-kampung, desa-desa. Ke kampung-kampung. Ya karena saya mulai saja dari tempat kecil. Wong Alkitab sudah bilang kok, yang kau lakukan. Ya kan? Bagi orang yang miskin, yang hina ini, itu perlakuanmu padaku. Jika kau setia dalam perkara kecil, maka aku akan berikan perkara yang besar, kata Tuhan. Ya kan? Jadi saya pulang ke Medan itu pasti ada maksud tujuan Tuhan. Ya, saya mulai explore desa-desa kecil-kecil gitu loh. Ya di sana saya mulai kerjakan proyek kerjaan Allah gitu. Ya, tantangannya banyak lah. Apalagi kayak saya sudah pensiun kan. Saya tidak punya lembaga pengutus, organisasi putus enggak, saya jalan aja sendiri. Gitu. Saya bikin tim saya cari orang relawan, saya cari yang volunteer, ayo yang mau jalan yuk. Gitu. Saya cari teman-temanku, banyak kok yang mau ternyata. Hanya persoalannya siapa yang mau gerak? Siapa yang mau jalan? Siapa yang mau berjuang? Coba kalau rame-rame kita diam, udah deh cari aman aja, ngapain mikirin situasi ini gitu misalnya, ya hancurlah kita. Ingat saudara, hancur kita. Anak kita pun korban, cucu kita pun korban, perusahaan pun korban. Kalau saya bilang hari ini dengan firman ini saatnya saudara. Ayo, udah terbuka kan? Sebenarnya kebenaran itu nggak bisa ditutup. Dan Allah tidak bisa dibatalkan karyanya, tindakannya untuk menyelamatkan dunia ini. Hanya kita ini loh, sebagai kawan sekerjanya, mitranya, gimana? Mau nggak kita? Ya artinya ya kerjasamanya dengan Allah gitu loh. Jadi nggak kompromi, nggak cari-cari aman, nggak. Ayo main saja, maju terus pantang mundur. Percaya, orang benar itu dibela Tuhan kok. Orang benar itu pasti Tuhan tunjukkan jalan yang terang. Alkitab sudah bilang, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya
seperti matahari. Itu keren banget kan? Nah, jadi itulah saudaraku, yuk maju terus pantang mundur ya. Tuhan pasti tolong kita. Itu saya percaya banget. Tuhan pasti tolong kita. Saya banyak ditolong Tuhan. Ya, banyak banget. Padahal saudara sudah tahu keadaan saya kan, penyintas kanker lah, apalah macam lah. Tapi Tuhan itu luar biasa dahsyat. Gak ada yang bisa melawan Tuhan, gak ada. Gak ada yang bisa membatalkan karya Allah. Dan itu kerjanya Allah itu melalui kita. Saudara dan saya. Jadi mari maju terus pantang mundur. Jalan. Dan juga yang kedua yang terakhir saya mau bilang. Walaupun kita nggak viral. Walaupun nggak masuk koran. Nggak usah pakai konferensi pers. Nggak usah juga. Aduh, nggak ada yang lihat. Nggak perlu. Yesus banyak bikin mukjizat. Banyak bikin perkara ajaib. Sering kok dia bilang. Jangan bilang-bilang orang ya. Sekarang ini apapun viral. Selingkuh aja viral. Apa-apa viral. Nggak malu coba. Bayangin. Bikin dosa nggak malu. Senyum-senyum lagi. Cobalah. Harusnya hancur hati kan. Hancur hati dong. Aduh. Ini senyum. Nah. Ini sudah terbalik dunia ini saudara. Apalagi zaman terbuka kayak gini. Ayo. Kita ngomong. Kita bergerak. Ya. Ayo. Kita. Nggak perlu ditabis jadi pendeta dulu. Nggak perlu jadi pengurus ini, pengurus itu dulu. Bergerak secara pribadi. Gerakan pribadi. Gerakan roh Allah dari diri kita masing-masing. Oke saudaraku, saya percaya. Saudara lihat baju gini kan, tuh Wonder Nande, gambar orang karo. Aku lagi Wonder Nande, Nande itu ibu-ibu, emak-emak, the power of emak-emak. Nggak boleh main-main sama ibu-ibu sekarang. Tahu itu mama si Joshua, nangisnya mama Joshua, nangis orang mata kan, tuh mengungkap kebenaran jadinya. Gitu. Saya bikin Wonder Nande, Nande itu ibu-ibu, emak-emak. Gitu. Itu yang kupegang sekarang. Saya wonder, saya ajaib. Nggak boleh macam-macam orang kalau sudah Allah di pihak kita. Oke saudara. Jadi itu saja ya. Yang saya boleh sampaikan buat kita. Pokoknya keren. Bersama dengan Tuhan itu keren loh. Amazing, amazing wonder. Dengan Tuhan kita ya. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat saudaraku. Maju terus. Pantang mundur. Kita berdoa.